Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perkataan-perkataan ini adalah suatu janji yang diberikan Tuhan kepada umatnya ketika mereka ada di dalam pembuangan. Pembuangan artinya mereka tidak lagi berada di tempat, di tanah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Pembuangan artinya mereka kehilangan warisan yang harusnya menjadi milik mereka. Pembuangan artinya ada di dalam keadaan di mana semua yang nyaman, semua fasilitas tidak lagi dimiliki. Dan pembuangan secara rohani adalah keadaan di mana kita tidak lagi ada di dalam kekudusan dan kebenarannya Bapa. Dan kita kehilangan semua hak-hak kita karena dosa-dosa kita. Namun janji ini sungguh luar biasa karena janji ini menyatakan kasih Bapa kepada kita di dalam Kristus. Karena Bapa memberikan jalan keluar bagi kita di dalam Kristus, jalan keselamatan. Karena ini adalah janji yang diberikan kepada yang percaya karena iman. Bukan karena usaha kita, tetapi karena iman. Kita dapat memiliki kembali apa yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Kita yang mengandalkan kekudusan yang dari Tuhan, dan kita yang mengandalkan kebenaran yang dari Tuhan. Kitalah yang menerimanya dengan berlimpah-limpah, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus Kristus telah kerjakan di kayu salib. Bahwa karena iman, oleh pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita telah dikuduskan dan kita telah dibenarkan untuk menjadi anak-anak Bapa dan menerima warisan dan semua yang Bapa janjikan, bukan karena usaha kita, tetapi karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita mungkin kehilangan segala sesuatu, tetapi di dalam hati kita, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa di dalam Kristus. Sehingga kita tetap memiliki pengharapan di dalam keadaan susah secara kesehatan, secara ekonomi maupun hubungan. Kita tetap dapat percaya di dalam hati kita bahwa Bapa mengasihi kita dan kita adalah orang-orang yang dikasihi. Dengan kenyataan iman kita dapat bekerja dan menjalani hidup dengan sukacita, bukan karena tidak ada masalah, tetapi kita sukacita karena Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Kasih itulah yang memulihkan hubungan kita yang hilang. Kasih itulah yang memulihkan semua kesehatan kita. Kasih itulah yang memulihkan pekerjaan dan ekonomi kita. Karena kita percaya bersama Tuhan ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kebahagiaan. Memang semua tidak instan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga dalam keadaan yang paling terpuruk pun kita dapat berharap karena Dia sanggup melakukannya bagi kita karena kasih. Biarlah janjinya digenapi bagi kita. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, akan selalu dipuaskan dan tidak akan pernah kekurangan. Bahkan di masa yang akan datang, sekalipun ada kekeringan, ada kesusahan, ada kekhawatiran, tetapi kita tidak takut dan tidak khawatir. Karena kita ada di dalam sumber kehidupan. Kita ada di dalam kasih Yesus. Dan kita selalu mengingat kasih-Nya dengan menerima tubuh dan darah-Nya. Kita percaya kesusahan dan kekeringan tidak dapat menghambat kita untuk bertumbuh. Tidak dapat menghambat kita untuk berbuah. Karena Roh Kudus-Nya berdiam dan hidup di dalam kita. Untuk kita menjadi produktif, diberkati, dan penuh damai sejahtera sukacita oleh Yesus Kristus di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Shalom.